Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah semata. Hanya Dia yang pantas untuk dipuja. Hanya Dia yang layak untuk disanjung dan dipuji. Terkadang kita sebagai manusia mengharapkan pujian atas keindahan yang kita miliki atau kebaikan yang kita lakukan. Padahal sejatinya dua hal tersebut milik Allah Jalla Jalaluh. Kita lihat mereka yang berhaji menanggalkan segala titel dan jabatan mereka dengan ditanggalkannya pakaian yang biasa mereka gunakan tiap hari. Lalu mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia berikrar dalam balutan dua kain ihram itu mengatakan innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, segala nikmat, lak, itu milikmu ya Allah, wal mulk, dan segala kepemilikan itu milik Allah. Apa sih yang kita miliki jamaah? Kalau di sini kita benar-benar merasa nggak ada yang punya rumah kecuali rumah yang diberikan oleh perusahaan, kita bakal tinggalkan semuanya karena memang kepemilikan itu milik Allah. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Tiap hari kita berbuat dosa, dan tiap hari pula nikmat Allah turun. Kita kalau kerja di sebuah perusahaan lalu berbuat kesalahan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, mau tidak mau kita akan diberhentikan. Bayangkan Allah, kita berbuat dosa sepenuh bumi ini, lalu kita datang menjumpai Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun. Kata Allah, ya ibna Adam, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khati'atan thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau engkau datang menghadapku dengan sepenuh bumi ini dosa, lalu engkau datang tanpa pernah berbuat kesyirikan sedikit pun, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi itu ampunan. Itu Allah yang maha baik kepada kita. Maka kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Nafsu itu seringkali membisikkan keburukan-keburukan kepada kita. Kayak antum mau datang kajian dibisikin, aduh ngapain datang kajian, ahsan di rumah pegang remote, ahsan jalan-jalan. Bisikan-bisikan. Wa hadza nafs.
Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Jiwa itu benar-benar menyuruh kepada keburukan. Kalau kita turutin gak ada habisnya menurutin nafsu kita, jemaah. Sampai kapan? Ya sampai kuburan menjadi tempat kita. Maka kita berlindung kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan sebuah doa kepada sahabat Nabi. Dia menyuruh tuh sahabat, kalau nggak salah bapaknya Husain bin Imran, kau baca doa, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepada hamba kebaikan, petunjukmu, dan selamatkan hamba dari kejahatan jiwa hamba sendiri. Dan kita berlindung kepada Allah dari dampak buruk dosa-dosa yang kita lakukan. Jamaah, orang sepuh tidak berbuat dosa itu wajar, karena nafsu dia sudah mulai turun. Kekuatan dia juga sudah mulai melemah. Kalau berdiri berasa tuh kakinya mulai bunyi-bunyi. Orang udah tua. Tapi ingat, dosa-dosa masa lalu itu dicatat. Nggak ada, kalau antum tidak menghapusnya nggak akan dihapus. Terus dicatat oleh malaikat. Akan ada hitungannya, ada jemaah. Khususnya dosa masa muda. Kita bicara waktu. Nah, waktu masa muda itu ada kekhususan, antum akan ditanya nanti. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. Allah berfirman, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Kata Allah, barang siapa yang berbuat dosa pasti dibalas, pasti, dan dia tidak akan dapat jalan keluar selain Allah SWT. Maka kita berlindung jemaah dari kejahatan jiwa kita dan dari dampak buruk dosa-dosa kita yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan dia. Andai kata seluruh setan bersama iblis berusaha untuk menyesatkan nih hamba yang Allah pilih untuk mendapatkan taufik dan hidayah, nggak ada yang bisa menyesatkan dia. Maka sejatinya nikmat yang paling agung adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, kesesatan itu macam-macam caranya. Ada yang tersesat gara-gara salah masuk Facebook. Ada yang tersesat gara-gara salah baca artikel. Ada yang tersesat gara-gara salah datang kajian. Ada yang tersesat gara-gara tidak pernah ikut kajian. Banyak penyebab-penyebab kesesatan. Tapi orang kalau sudah ditentukan tersesat sama Allah, maka sejuta kiai didatangkan tidak akan bisa memindah dia dari kesesatannya. Karena Al-Hadi huwallah. Yang bisa memberikan taufik itu hanya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin pamannya itu dapat hidayah. Sampai sebelum ajal itu datang, beliau menjumpai pamannya. Beliau berkata kepada pamannya, "Qul ya am la ilaha illallah." Pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Sebuah kalimat yang aku akan perjuangkan engkau di hadapan Allah nanti.
Di situ ada Abu Jahal bersama Abdullah bin Abi Umayyah sedang mendampingi kematian Abu Talib. Kata kedua orang ini, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci dengan ajarannya bapakmu Abdul Muttalib? Apakah kau benci dengan ajaran nenek moyangmu? Nggak jadi dia ngomong la ilaha illallah. Rasul SAW mengulangi, qul ya am, pamanku ucapkan. Apa sih susahnya orang Arab mengatakan la ilaha illallah? Ucapan itu mudah, tapi yang tidak diinginkan adalah konsekuensi dari ucapan itu. Orang ketika mengatakan la ilaha illallah berarti dia kufur dengan segala sesembahan selain Allah. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Abu Talib. Akhirnya sampai meninggal dalam kondisi kafir. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau gak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberikan taufik dan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Masya Allah. Ana melihat ada sebuah, ana bahasa Inggris agak kacau jangan. Kayaknya ana juga waktu itu lulus karena terpaksa. Nih, light ini artinya apa? Cahaya. Iya, lampu, cahaya. Nah, baik. Ini surah Bani Israel ayat 9. Ana mengira, mudah-mudahan perkiraan ana benar. Ini firman Allah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dan kita kalau mau cari hidayah lewat sini, lewat Al-Quranul Karim. Bapak-bapak, kapan terakhir baca Quran? Kapan saja? Kita kadang-kala baca Quran hanya di bulan Ramadan atau malam Jumat. Selain itu, alhamdulillah Ustaz, daripada gak baca sama sekali, Masya Allah. Itu termasuk bisikan setan. Kita tuh kalau untuk urusan akhirat seringkali qanaah. Artinya kalau lihat soft pertama masjid kosong, nggak langsung ke soft pertama. Dia cari sandaran. Bapak, kenapa nggak soft pertama? Biar yang lainnya, monggo tafadhol. Masya Allah. Coba di depan itu ada fulus 100 real. Kira-kira duduk di belakang dia? Masya Allah. Sini saya. Kenapa? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Karena fulus. Padahal dulu para sahabat rebutan untuk soft pertama. Tapi kita kadang-kala tidak. Kembali kepada Quran nih, surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Jalan yang paling lurus. Jalan paling lurus itu berarti jalan yang paling cepat sampai kepada tujuan. Mungkin ada jalan lain, tapi bisa jadi jalan itu tidak menyampaikan antum kepada Allah. Tiap hari kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tolong ketika baca itu hadirkan hatinya. Benar-benar iya ya Allah, kalau bukan karena Engkau, aku gak bakal tahu tentang kebenaran. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga
Saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Dia Esa. Allah itu satu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibnu Abdullah adalah hamba utusan Allah. Pertanyaannya, kita nih yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa konsekuensi orang yang bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Ana kasih blender, Masya Allah. Nah, jamaah, kita ini Islam, kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa konsekuensi engkau menjadi umatnya Rasul SAW? Konsekuensi orang yang kerja di Qatar Gas, konsekuensinya masuk atau kerja 12 jam, off 12 jam, kerja 4 hari, off 4 hari. Itu konsekuensinya. Kemudian konsekuensinya kalau kau di PHK pulang. Boleh kalau di PHK demo di sini. Boleh jamaah. Nggak ada, pulang kau. Itu konsekuensi. Engkau didatangkan ke sini nih. Kita yang kasih bayaran sama kau. Maka kau harus ikut. Sekarang nih, bapak-bapak muslim mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensi orang yang mengaku jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Angkat tangan. Ada 4 konsekuensinya. Nah, fadhol. Kalau 1 ya hadiahnya yang kecil. Nah. Mengikuti Rasulullah SAW, Masya Allah. Oke, kita kasih jam, apa boleh jamaah. Baik, yang 3 jamaah. Fadhol. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. 4 jamaah. Ustaz. Nah, fadhol. Tidak mendoakan Allah, itu konsekuensi la ilaha illallah. Ini konsekuensi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya, itu tadi udah tuh. 1 tuh udah tuh. Jamaah tinggal 3. Masya Allah. Fadhal. Membela Nabi Muhammad, terus membaca sholawat, terus iyalah nggak apa-apa, kita kasih hadiah yang kecil jamaah. Nah, antum udah haji belum? Udah? Belum? Anak kasih buku bagaimana sepulang haji. Nah, mudah-mudahan cepat berangkat haji ya. Jamaah, fadhol. Iya, terus kayaknya satu-satu semua jawabannya. Baik, anak-anak yang mau jawab, anak kasih hadiah yang bilang cinta, fadhol ini. Nah, fadhol maju ke depan. Yang pertama, konsekuensi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Mempercayai semua informasi yang disampaikan oleh beliau. Membenarkan. Kalau Nabi alaihissalatu menyampaikan akan terjadi begini, akan terjadi begitu, kita wajib percaya. Walaupun menurut otak kita nggak masuk akal. Kayaknya nggak bener tuh. Nih hadis, contoh hadis yang senantiasa kontroversial. Kalau lalat itu masuk ke minuman kalian celupkan tuh, lalu buang, kau boleh minum tuh. Bapak kira-kira kalau ada lalat masuk ke tehnya, dibuang apa diminum tehnya? Jijik Ustaz. Subhanallah. Rasul SAW menyampaikan, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, fa inna fi ihda janahiha da wa fil ukhra shifa. Di satu sayap lalat itu ada penyakit, ada racun, di satunya lagi ada penawarnya. Percaya enggak? Hadisnya sahih riwayat Bukhari atau Muslim. Sahih hadisnya. Sebagian dokter enggak percaya. Dulu
Mana mungkin Ustaz, lalat ini banyak bakterinya. Dari tempat kotor masuk ke tempat minum kita, kita celup kemudian steril tuh air. Aduh, enggak sih kata dia. Akhirnya setelah ilmu berkembang, dokter-dokter meneliti, ternyata benar. Akhirnya dokter bilang, oh iya benar. Benarnya karena ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau karena hasil penelitian? Karena hasil penelitian. Kau nggak percaya sama Nabi Muhammad SAW, kau meragukan Rasul SAW. Wainal iman. Tiap hari kau mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Datang berita dari beliau, kau dustakan, kau ragukan. Ingat, itu konsekuensi pertama. Kita harus membenarkan semua informasi yang disampaikan beliau. Masuk akal nggak masuk akal? Kenapa? Karena ilmu kita itu terbatas. Tapi ilmu beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melaksanakan perintahnya. Perintah Nabi laksanakan. Gak usah banyak tanya. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku nyuruh kalian, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Kalau aku nyuruh kalian, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Gak usah banyak tanya. Itu konsekuensi. Sekarang bapak-bapak di sini nih kerja pakai seragam. Apa warna seragamnya? Apa? Oranye. Boleh nggak tanya sama perusahaan, kenapa kok harus oranye? Saya mau pakai hijau. Saya ini yang seneng sama hijau. Boleh tanya. Kata perusahaan, kau terus tanya, aku pulangkan. Nah, kita itu benar-benar ya udah perintahnya oranye. Nggak pernah ada bayangan, kenapa ya kok oranye? Atau protes. Maaf, orang Indonesia ini oranye itu warna untuk tukang. Ada pasukan kuning atau pasukan apa? Masa kita pakai? Nggak ada. Kita pun taat dengan perintah itu tanpa tanya. Itu konsekuensi. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sama. Laksanakan sesuai kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Yang ketiga, tinggalkan larangannya. Kalau perintah, laksanakan sesuai kemampuan. Kalau larangan, tinggalkan. Kenapa? Kok beda nih? Perintah laksanakan semampunya, larangan tinggalkan semuanya. Ana kasih hadiah. Oh, hadiahnya ini belum dibagi. Nah, fadhal. Sedangkan larangan, kenapa sanggup melakukan? Karena nggak perlu melakukan apa-apa. Meninggalkan larangan dan tidak melakukan apa-apa. Hadiahnya dibawa pulang. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Na'am. Larangan itu kan nggak berbuat apa. Mamanya gini, jangan minum. Ya udah jangan minum. Tapi kalau minum, oh berarti kan harus ambil, harus gerak. Tapi kalau dikatakan kau jangan bergerak, ya udah jangan bergerak. Tapi kalau perintahnya kau bergerak, harus ada energi yang dikeluarkan. Sehingga kemampuan orang beda-beda. Adapun larangan, jangan berzina, ya udah kau nggak usah ke tempat pelacur, selesai. Kemudian yang kedua, larangan itu jumlahnya sedikit dibandingkan perintah. Makanya perintah banyak, yang dilarang itu terhitung jemaah. Cuma yang dilarang ini selalu yang enak-enak. Kita kadang-kadang ini haram, itu haram. Enggak, yang haram itu sedikit. Coba bapak-bapak sebutkan 10 yang haram di pasar. Anak kasih hadiah di pasar. Nah, 10 ya. 10. Apa?
Menipu. Makanan aja yang haram di pasar tuh. Babi itu. Darah. Ya. Terus bangkai. Nah, nggak apa-apa kan 10 kan, Anda bantu 3 aja, sisanya antum. Apa? Yang berformalin. Emangnya haram yang berformalin? Jadi kalau ayam ada formalin nggak boleh diminum, nggak boleh dimakan. Baik, 5 udah ya. Terus tinggal 5 antum. Kayaknya nggak ada lagi. Apa lagi? Oh, perlakuan seperti itu. Nah, ngurangin timbangan. Oke, nggak apa, kita kasih hadiah. Ya, ada yang mau nambah 5 ya. Kalau kurang nggak dikasih hadiah nih. Ya udah, kan 10. Yang ini udah, tinggal 5 nih. Itu perlakuan, enggak makanan. Barang atau makanan lah yang haram itu. Habis kan? Kayaknya cuma itu aja, Ustaz. Ada apa lagi? Allahumma shalli wa sallim. Susu. Iya, jadi bukan barangnya tapi kelakuannya itu. Tapi kalau barang yang haram, zatnya itu kayaknya udah habis. Khomer, ya minuman keras apa aja. Sedikit yang haram itu sedikit ya. Tapi kalau antum suruh nyebutkan yang halal, capek antum. Beras, jagung, gandum, apalagi tahu, tempe, sayur-sayuran, banyak yang halal itu. Tapi kenapa orang ini yang dicari yang haram? Karena memang sudah Allah tumbuhkan cinta kepada yang haram itu. Itu ujiannya. Contoh nih, bapak-bapak nanti pulang ke rumah ngomong sama istrinya, istriku, semua lemari boleh kau buka, cuma satu yang nggak boleh, yang ini. Jadi kalau bapak punya 10 lemari, 1 lemari nggak boleh dibuka. Kira-kira dibuka nggak sama ibu-ibu? Wallah yang 9 nggak dibuka sama dia. Cuma yang 1 ini, kenapa anda nggak boleh buka? Maka dia akan buka. Padahal cuma isinya, kau buka kan? Cuma itu tulisannya. Tapi manusia seperti itu, yang haram itu sedikit tapi ada kecondongan. Maka ada istilah bahasa Arab itu kullu mamnu'in marghub. Semua dilarang itu mesti disukai. Sampai ada iklan sebuah restoran. Ikan itu tulisannya kuning besar, jangan noleh ke kiri. Di kiri itu restoran. Iklannya jangan noleh ke kiri, semua noleh ke kiri. Karena apa? Ada apa nggak boleh noleh gitu dia? Oh, ada restoran ternyata. Itu manusia. Maka kita sebagai hamba Allah laksanakan tadi sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, membenarkan semua berita dari beliau. Masuk akal nggak masuk akal, laksanakan perintahnya semampunya. Jauhi larangan semuanya. Yang keempat, tuh ittiba tadi. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali lewat syariatnya Rasulullah SAW. Nggak boleh antum sholat subuh 3 rakaat, nggak boleh. Ustaz, ana ini termasuk jagoan Ustaz, di Qatar Gas. Masa sholat ana sama yang tua-tua? Yang tua 2 rakaat, iyalah udah tua. Ana masih muda Ustaz, ana mau 7 rakaat. Nggak boleh, walaupun ibadah. Dalam artian orang ini tidak mencuri, orang ini tidak berzina, orang ini tidak mengganggu orang lain. Dia malah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau tidak pakai jalannya Rasulullah SAW nggak diterima. Maka kita harus tahu ibadah kita ini sesuai enggak dengan cara Nabi SAW. Ibadah itu ada standarnya.
Kalau nggak sesuai standar, jangan ibadah, urusan dunia. Kalau perusahaan pesan sama sebuah agen, pesan gelas, tingginya 20 cm, lalu dikasih 22 cm, diterima apa ditolak sama perusahaan itu? Tolak, enggak, tidak sesuai dengan standar yang kita minta. Ibadah pun seperti itu, ada standarnya. Ukurannya apa? Rasulullah SAW, Nabi SAW sholat duhur 4 rakaat, kita pun 4 rakaat. Sampai kapan? Sampai mati. Apapun kondisinya 4 rakaat. Nabi SAW kalau safar itu sholatnya 2 rakaat, kita pun sholat 2 rakaat. Kenapa kau sholat 2 rakaat? Rasulullah SAW sholatnya 2 rakaat kalau safar, qasar, maka aku ikut. Ini konsekuensi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Sebenarnya tema yang akan anak angkat itu 2, karena tadi sore gak jadi. Tema yang tadi sore apa? Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Tema yang sekarang, menjaga keberkahan waktu. Ini berhubungan sekali. Waktu kita akan berkah kalau kita jaga Allah. Selesai. Antum jaga Allah, waktunya berkah. Nggak jaga Allah, Allah seminggu kayak sehari, sebulan kayak sepekan. Ada orang yang mati belum hatam Al-Quranul Karim. Tadi kita sampaikan jamaah nih, ada mu'allaf kemarin di Solo. Mu'allaf itu baru 2 tahunan masuk, nggak sampai 2 tahun kalau nggak salah ya. Itu sudah hafal 17 juz Al-Quran. Baru 2 tahun masuk Islam. Bapak-bapak mulai lahir Islam. Sampai umur 50 tahun hafalan Qurannya tambah. Tetap kalau gaji minta tambah. Nah, gaji antum saya sudah 10 tahun nih, masa tetap gajinya? Tapi Quran antum nggak pernah minta tambahan, karena diremehkan tuh Quran. Masalah barokah waktu. Ada temennya Masya Allah sama-sama kerja di Qatar Gas. Yang satu 10 tahun di Qatar pulang hafal juz amma. Yang satu 15 tahun di Qatar pulang tetap qul huwallahu ahad. Tidak berubah jamaah. Padahal waktunya sama, 24 jam dia punya. Kerjanya sama, 12 jam 12 jam. Tapi kenapa fulan bisa hafal 1 juz, kau nggak bisa? Tak berkah waktunya. Ana izin minum. Alhamdulillah. Baik. Maka intinya supaya waktu berkah adalah menjaga Allah. Bagaimana menjaga Allah? Dan kenapa harus menjaga Allah? Karena kita makhluk yang lemah. Kita ini tidak bisa jaga diri kita sendiri. Subhanallah, salah makan murus, salah ngangkat barang kecepit urat sarafnya. Bayangkan orang yang kekar dikasih sakit gigi sama Allah, melungker jemaah, Anda tahu? Aduh, kau nggak malu badanmu gede, bilang aduh, memang nggak tahan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah jemaah. Antum kalau lihat penciptaan manusia dengan penciptaan ayam aja atau sapi, manusia itu makhluk paling sempurna, tapi manusia lemah. Sapi baru lahir langsung bisa jalan, dia cari susu sendiri. Antum nggak bisa apa-apa, lahir nggak bisa apa-apa tuh. Kalau ditinggalkan mati. Tapi sapi masih bisa jalan. Makanya kenapa umpamanya ada anak yang dibuang di sungai, mati akhirnya. Tapi coba anak ayam dibuang, tahun depan datang, dia datang lagi, Masya Allah, masih hidup dia. Nah,
Adapun kita, wa khuliqal insanu dha'ifa. Maka apa yang kau sombongkan sebenarnya? Kita butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu pernah dikasih nasihat sama Rasul SAW. Bapak-bapak mudah-mudahan juga pernah mendengar nasihat ini dari orang tuanya. Karena pesan terindah dari orang tua kepada anaknya adalah ini nih, yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada sepupunya, misanannya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian beliau berkata, jamaah ana minta izin ya, soalnya ana ngerasa panas, ana mau buka jaket ana ini. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, aku berada di balik Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai bocah. Masih kecil Abdullah bin Abbas, mungkin 10 tahun lebih atau kurang, kecil. Tapi lihat apa yang ditanamkan kepada bocah cilik ini. Beliau mengatakan, wahai bocah, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau minta, minta sama Allah. Nih tadi kita ingatkan di kajian pagi, orang tua tuh tanamkan di diri anaknya, nak, kau kalau butuh sesuatu ngomong sama bapak, jangan. Nak, kalau kau butuh sesuatu ngomong sama Allah, minta sama Allah. Nih Nabi mengajarkan sallallahu alaihi wasallam, tidak mengatakan kepada tuh bocah, kalau kau butuh sesuatu kabarin aku, enggak. Kau minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau ingin pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam. Nih, iman dengan takdir Allah. Iman dengan kebesaran Allah. Wa'lam, dan ketahuilah annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah kalau seluruh umat berkumpul, bukan hanya penduduk Qatar dengan Indonesia, tapi seluruh umat manusia ingin memberikan manfaat kepadamu. Ini orang seharusnya di PHK. Umpamanya satu Qatar berusaha supaya orang ini tidak di PHK, tapi kalau Allah tentukan di PHK, dia tetap di PHK. Nggak ada yang bisa bantuin dia, nggak ada yang bisa memberikan manfaat kepada dia, kecuali sesuatu yang sudah Allah berikan untuk dia. Dan sebaliknya, law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'. Kalau mereka semua berkumpul, penduduk Qatar semua berkumpul, penduduk Jazirah Arab bersatu untuk memberikan mudarat kepadamu, untuk memihak dan mengeluarkanmu dari Qatar, kalau Allah tidak menentukannya, engkau tidak akan pernah keluar dari tempat itu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Dalam riwayat ini hadis riwayat Tirmidzi, dan dalam riwayat Ahmad dikatakan ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di depanmu. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fis syiddah. Kau kenalkan dirimu kepada Allah ketika kau senang, Allah akan kenal sama engkau ketika kau susah. Ini penting jamaah. Kita seringkali kenal sama Allah kalau susah.
Kalau lagi ada masalah, Masya Allah, azan soft pertama. Dilihat, Masya Allah, ada apa Pak di soft pertama? Ya iyalah, kita kan harus menjadi hamba yang taat kepada Allah. Padahal dia lagi ada masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak ke masjid. Lagi ada masalah. Lagi ada masalah sholat tahajud. Selesai masalahnya, nggak pernah menghamparkan sejadah di tengah malam. Lalu mengatakan, Ustaz, anak udah minta berulang kali sama Allah, tapi kok belum ada jawaban. Ya, soalnya engkau datang ke Allah kalau lagi butuh. Ketika kau banyak harta, kau nggak datang ke Allah. Maka Rasul SAW mengingatkan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Ketika kau butuh, tapi kau sering berdoa bermunajat kepada Allah ketika suka, maka Allah akan ingat sama engkau ketika engkau susah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan ketahuilah apa yang meleset darimu, memang itu ketentuannya tidak menimpa dirimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sesuatu yang sudah menimpamu, ya memang harus menimpamu. Gak mungkin dia meleset. Makanya kita gak boleh ngomong andai kata gak boleh. Andai kata ana dulu gak ke Qatar ya, andai, gak ada. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran. Pertolongan itu bersama kesabaran. Kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Dan sesungguhnya disingkapnya satu masalah itu ketika kau dalam kesusahan. Jangan takut. Fa inna ma'al usri yusra. Bapak-bapak nih, ibu-ibu, kalau lagi ada masalah langsung ingat tuh, fa inna ma'al usri yusra. Pasti yang namanya kesulitan bersama dengan kemudahan. Itu kepastian jemaah. Wa anna ma'al usri yusra, kata Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak perlu sengsara hidup ini ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pahala itu sesuai dengan usaha. Al-jaza'u min jinsil amal. Dalam Islam itu tidak ada karma, nggak ada. Tapi yang ada, sebagaimana kau beramal, Allah akan kasih pahala. Allah yang ngasih pahala sesuai dengan amalanmu. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 40, kau penuhi perjanjian dengan aku akan penuhi perjanjianku dengan kau. Biasanya kita gitu di perusahaan. Di perusahaan itu kalau kita melakukan tugas kita, ya hak kita akan diberikan. Sama Allah lebih jamaah. Allah tidak pernah ingkar janji kalau engkau tepati janji Allah. Orang kadangkala punya masalah, gak selesai-selesai masalahnya. Lalu dia mengatakan, Ustadz gimana Ustadz ya? Katanya orang yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Padahal ana sudah sholat malam, ana sudah puasa Senin Kemis, ana sudah sholat duha, tapi kok belum ada jalan keluar. Berarti kau belum bertakwa. Karena Allah mengatakan, waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti nih Allah kasih jalan keluar, pasti. Ketika jalan keluar belum ada, berarti kau belum bertakwa. Kita ini harus husnudzon sama Allah, suudzon sama diri sendiri. Jangan merasa udah baik, sok bertakwa lah. Janji Allah itu pasti. Fadhkuruni adzkurkum. Kau ingat sama aku akan ingat sama kau. Tinggal kita nih, mau ingat nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Penjagaan Allah buat kita itu ada dua macam. Yang pertama, penjagaan dalam urusan dunia kita. Badan kita dijaga, harta kita dijaga, keluarga kita dijaga. Allah tuh punya malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga. Di surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah mengatakan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tuh, Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan menjaga manusia.
di depan, di belakang. Dijaga kita ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang mau tabrakan tahu-tahu bannya kempes. Seharusnya dia ke depan, tabrakan dia. Kok bisa kempes bannya? Itu termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar jemaah. Kalau kita melihat doa Rasulullah SAW, tiap hari Nabi itu berdoa pagi dan sore, minta penjagaan dari Allah. Kita di sini, ana lihat ada orang yang sepedanya diikat sama besi. Kenapa dia ikat? Dijaga, takut ada yang mengambil. Bapak-bapak, kalau di Indonesia di sini alhamdulillah mungkin aman, tapi di negeri kita kadang-kala rumah-rumah mewah itu harus ada satpamnya, harus ada CCTV-nya, macam-macam untuk menjaga. Itu termasuk usaha, nggak apa-apa. Tapi ada doa nih, tiap pagi dan sore Nabi baca. Hadisnya diriwayatkan Abu Dawud. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa akhirati wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepadamu maaf dan memohon kepadamu keselamatan, al-afiyah, dalam badan, dalam agamaku, dalam duniaku, dalam akhiratku, dalam keluargaku, dan dalam hartaku. Lalu Nabi berdoa sallallahu alaihi wasallam, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tolong kau tutupi aurat-auratku, kekurangan-kekuranganku. Kau berikan keamanan buat aku dari rasa takutku. Allahumma hfadni, ya Allah jagalah hamba, min baini yadayya wa min khalfi, dari arah depan dan dari arah belakang. Wa an yamini wa an shimali, dan dari kanan dan kiri. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku terkena musibah, terkena dari bawahku. Ini doa Nabi alaihissalam, minta penjagaan. Karena terus terang, seringkali kita lihat rumah mewah dirampok padahal ada satpamnya, padahal ada anjingnya, padahal ada CCTV. Kenapa? Satpamnya diikat, anjingnya dibunuh, CCTV-nya dimatikan. Selesai. Tapi kalau Allah yang jaga, usaha tetap ditempuh, tapi kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang model-model penjagaan Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang Nabi ceritakan dalam hadisnya, bagaimana Allah menjaga hamba-hamba yang menjaga Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya dijaga. Kisah Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke api sudah ma'ruf. Tapi istrinya pun dijaga sama Allah. Pernah istrinya ini dibawa untuk menjumpai raja dari raja-raja yang jahat. Karena ada informasi kepada raja ini, ada seorang lelaki punya istri cantik, paling cantik yang pernah ada dilihat. Nggak pantas itu wanita bersama lelaki itu. Harus bersamamu. Berangkat, dipanggil nih Sarah. Nabi Ibrahim cuma berdoa, ya Allah jagalah dia. Nabi Ibrahim berpesan kepada Sarah, kalau engkau nanti ditanya siapa, katakan saudaraku, saudaraku se-Islam. Datang ke sana Sarah. Ketika mau disentuh sama raja ini, nggak bisa gerak itu raja. Kata raja itu, sudah aku tidak akan menyentuhmu. Ya udah. Akhirnya sama Sarah didoakan, dia tangannya bisa gerak. Tapi kembali dia ingin menyentuh Sarah, nggak bisa nyentuh. Sampai 3 kali. Akhirnya kata, oh ini syaitanah, kata ini setan, kata dia, udah suruh pulang ya. Dikasih budak Hajar. Siapa yang jaga Sarah? Allah Jalla Jalaluh. Bapak-bapak, kalau ingin keluarganya dijaga, jagalah Allah. Kadangkala ada lelaki-lelaki yang na'udzubillah berzina di sebuah kampung, nggak ada yang tahu. Bayar dia, bayar mahal untuk berzina.
istrinya dizinai tetangga gratis. Na'udzubillah. Kenapa? Karena nggak jaga Allah. Jagalah Allah akan menjaga. Mau ditinggal keluarganya bertahun-tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar bersama Ismail di Mekah. Nggak ada orang sama sekali. Hanya Hajar bersama Ismail. Rumah tidak ada, tetangga tidak ada. Tapi karena Ibrahim menjaga Allah, Allah jaga. Maka kita perlu jaga Allah. Allah tuh tahu jamaah. Ingat, tidak ada karma. Tapi al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan antum. Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi yang begitu menegangkan di Mesir. Bayi-bayi yang laki lahir disembelih. Ketika itu Nabi Musa lahir. Maka Allah wahyukan di surat Al-Qasas ya. Nanti bapak-bapak pulang dari sini baca tuh kisahnya Nabi Musa. Allah wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kita wahyukan kepada ibunya Nabi Musa agar dia menyusui Nabi Musa. Dalam kondisi takut tetap disuruh nyusui. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Kalau engkau takut tentara Firaun datang macam, buang dia di sungai. Suruh buang. Tapi kata Allah, wala takhafi wala tahzani. Engkau jangan takut dan jangan khawatir. Jangan sedih. Kenapa? Inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Kita akan mengembalikan dia kepadamu. Ini ibu dikasih tahu, kau buang, nanti kita akan balikan dia kepadamu. Dan kita akan menjadikan dia termasuk utusan Allah SWT. Akhirnya dibuang. Ketika dibuang, ternyata itu apa namanya wadahnya itu, keranjang. Itu keranjang masuk ke sungai yang dilewatkan dari istana Fir'aun. Siapa yang mengatur itu? Allah. Itu yang namanya keranjang masih tertutup, dikatakan dibawa oleh dayang-dayang Fir'aun, dibawa kepada istrinya Fir'aun, kepada Asiyah binti Muzahim. Ketika dibawa, mereka pada ketakutan, ini nanti anaknya Bani Israel, ini harus disembelih. Ketika Fir'aun ngelihat dan hendak membunuhnya, apa kata istri Fir'aun? Ini belum masuk Islam istri Fir'aun. Kata dia, wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu 'ainin li walad. Wahai Fir'aun, jangan kau bunuh dia. Dia sebagai penghias pandangan kita buat aku dan engkau. La taqtulu, jangan kau bunuh. Asa ayyan fa'ala, mudah-mudahan dia bermanfaat buat kita. Au nattakhidahu walada, atau kita jadikan dia anak angkat kita. Wa hum la yash'un, dan mereka tidak merasa. Siapa yang punya skenario ini? Allah Subhanahu wa taala. Ibunya tugasnya cuma ngelempar. Udah buang-buang selesai, sisanya Allah. Kemudian wa asbahu fuadu ummi Musa farigha. Itu hatinya ibu Nabi Musa kosong, hampa. Yang ada cuma Musa alaihissalam. Bagaimana ibu buang anaknya dan tidak tahu bagaimana kondisi anaknya. In kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Hampir-hampir itu ibunya Nabi Musa ngasih tahu kalau itu anaknya. Kalau bukan karena Allah menguatkan hatinya ibunya Nabi Musa. Litakuna minal mu'minin, agar menjadi orang-orang beriman. Lalu ibunya pesan sama kakaknya Nabi Musa, kau ikuti dia. Itu jalannya keranjang, kau ikuti. Akhirnya ternyata sampai ke istana Fir'aun. Kakaknya Nabi Musa ini cuma ngeliatin dari jauh. Allah berfirman, wa harramna alaihi al-maradi. Didatangkan ibu susuan.
Karena masih bayi, butuh ibu yang nyusui. Disusui ini nggak mau, susui itu nggak mau. Nggak ada susu yang mau diterima oleh Musa alaihissalam. Allah haramkan. Kemudian kakaknya Nabi Musa ngomong ketika mereka cari tukang susu nggak nemu. Apa kata kakaknya Nabi Musa? Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasin. Kalian mau enggak aku kasih tahu keluarga yang bisa merawat dia? Artinya bukan keluarganya datang ke istana, bukan. Tapi anak ini dibawa ke rumahnya. Kan janji Allah, Allah akan mengembalikan Nabi Musa alaihissalam ke ibunya. Maka ini kakak ngomong gimana kalau dirawat, insya Allah dia itu orang-orang yang baik hati, yang akan merawat anak ini. Apa kata Allah? Faradatnahu ila ummih kay taqarra ainuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haq walakin aktsarahum la ya'lamun. Kata Allah, kemudian kita balikkan Nabi Musa ke ibunya, jemaah. Bayangkan, awalnya ibu Nabi Musa itu nyusuin dalam kondisi khawatir. Sekarang nyusuin dibayar sama keluarga Fir'aun. Dibayar, dijaga, dikirimin makanan yang enak-enak. Dan mereka nggak tahu kalau itu memang anaknya. Siapa yang melakukan itu? Allah Jalla Jalaluh. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur, dibuang. Dan kakak-kakaknya ketika membuang selesai. Kemana Nabi Yusuf? Gak tahu lah. Tapi Allah kirim orang yang ngambil Nabi Yusuf. Dibawa ke kota. Diberi kedudukan yang tinggi. Sehingga orang-orang butuh sama Nabi Yusuf. Siapa yang melakukan itu? Allah Jalla Jalaluh. Nabi Ya'qub, Masya Allah, Nabi Ya'qub ini sudah gak percaya sama anak-anaknya sejak kejadian Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mereka dalam kondisi miskin, mereka berangkat ke Mesir. Ceritanya sama, Nabi Musa ke Mesir, nih Nabi Yusuf Mesir. Ingat, Nabi Musa itu keturunannya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Bani Israel awalnya ada di Palestina, kemudian pindah ke Mesir. Siapa yang bawa? Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Bani Israel yang di Mesir adalah keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan keluarganya Nabi, anak-anaknya Nabi Ya'qub yang lain. Ketika keluarganya Nabi Ya'qub ini kelaparan, mereka datang ke Nabi Yusuf. Sama Nabi Yusuf dikasih. Kemudian pesannya Nabi Yusuf, kalian punya adik kan? Bawa ke sini adiknya. Akhirnya, kenapa nih jamaah? Masya Allah. Baik. Akhirnya datang kakak-kakaknya Nabi Yusuf ngomong sama abahnya. Dia mengatakan, ya abana muni aminnal kail. Kita ini nggak akan dikasih makanan nih, kecuali kalau Benyamin ini adiknya Nabi Yusuf boleh ikut. Apa kata kakaknya? Wa inna lahu lahafidhun. Kita akan benar-benar menjaga dia. Ini kata kakak-kakaknya. Artinya yang mau jaga kakak-kakaknya. Apa katanya Nabi Ya'qub? Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhi. Apakah kalian masih ingat cerita dulu ketika aku kasih amanat kalian jaga Yusuf, kemudian kalian tidak menjaganya? Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Bapaknya enggak ngomong aku butuh penjagaan kalian, enggak. Allah sebaik-baiknya penjaga. Dan dia maha pengasih. Zat yang paling pengasih, Allah SWT. Akhirnya dikirim ke Mesir. Kita semua tahu ceritanya. Nggak bisa pulang Benyamin karena mencuri. Ya, dibikin mencuri. Kakaknya paling tua nggak mau pulang. Akhirnya subhanallah jemaah, mereka pulang dalam kondisi ketakutan. 3 saudaranya berkurang. Dari 12 yang pulang 9. Yang pulang 9. Iya betul. Dalam kondisi mereka pulang,
Bapaknya ngomong, aku yakin mereka akan balik semuanya. Kalian baliklah ke sana. Balik lagi menjumpai Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu terjadi cerita, mereka tahu ini nih Nabi Yusuf nih kayaknya. Kata Nabi Yusuf, iya aku Nabi Yusuf. Mereka minta maaf semuanya. Kata Nabi Yusuf, kalian pulang, ini bajuku, kalian bawa pulang. Lemparkan ke wajah bapakku. Bapaknya Nabi Yakub sampai buta jemaah. Bayangkan perpisahan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf ini disebutkan 40 tahun. Dan Nabi Yakub tidak pernah putus asa mohon sama Allah. Berdoa terus dia minta sama Allah. Ketika keluarganya ini kakak-kakaknya pulang bawa bajunya Nabi Yusuf. Dan tatkala kafilah itu sudah sampai kampungnya Nabi Yusuf, bapaknya ngomong, qala abuhum, di surat Yusuf nih ceritanya. Ayat 94. Nabi Yakub mengatakan, inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Aku ini sekarang benar-benar mencium baunya Yusuf alaihissalam. Bayangkan 40 tahun dia tidak mencium baunya Yusuf. Ketika datang dia mencium ini baunya Yusuf. Jemaah, kadang-kala orang tua yang ditinggal oleh anaknya itu, anaknya mungkin kuliah kemana, kalau rindu itu kadang-kala baju anaknya dicium. Dia mendapatkan sesuatu di hatinya. Nabi Yakub mencium baunya Yusuf dari jalan entah berapa kilometer. Apa kata istrinya dan keluarga yang lain? Qalu tallah innaka la fi dhalalikal qadim. Demi Allah engkau tetap dalam kesesatanmu yang dulu. Masih berharap Yusuf balik. Yusuf gak bakal balik. Apa kata bapaknya? Ya, kalau kalian tidak mendustakan aku, tapi aku yakin tuh. Falamma anja al-bashir alqahu ala wajhi fartadda basir. Ketika datang tuh yang bawa kabar gembira, dilemparkan bajunya Nabi Yusuf, langsung bisa melihat Nabi Yakub alaihissalam. 40 tahun dia tunggu Yusuf alaihissalam. Lalu dia mengatakan, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku kan udah ngasih tahu kalian, aku lebih tahu dari kalian. Allah kasih ilmu yang kalian tidak dikasih. Kenapa kok dijaga Nabi Yusuf? Karena orang tuanya menjaga Allah. Kadangkala kita nih bapak naruh anaknya kuliah di mana? Di kos-kosan. Kuliah ambil S1, duit selalu dikirim. Kalau telepon yang ditanya, gimana kuliahnya? Nggak pernah ditanya, gimana sholatmu nak? Kau ke masjid enggak kalau sholat? Gimana ngajimu? Nggak ada. Yang ditanya apa? Kuliahmu, berapa nilaimu? Anaknya pulang bawa nilai bagus, tapi tidak pernah memikirkan urusan agamanya. Ngapain tuh anak di situ? Anak di rumah aja kadang-kadang nggak bener, Pak. Satu rumah sama bapak ibunya. Gimana anak-anak ditaruh di kos-kosan? Siapa yang jaga dia kalau kita nggak titip sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya kita harus, ketika kita ingin dia dijaga sama Allah, kita jaga Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, Allah akan jagain. Kita tahu kisah Khadir dan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa dan Khadir ini merenovasi tembok rumah yang mau ambruk, direnovasi. Kenapa kok bisa Allah kirim, bayangkan, Khadir dan Nabi Musa hanya untuk merenovasi temboknya ini. Ada apa dengan tembok ini? Apa kata Khadir menceritakan kepada Nabi Musa? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun masalah tembok itu milik 2 anak yatim di kota. Ini di desa. Anak yatimnya di kota. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah bangunan ini ada harta karun buat mereka, harta simpanan buat mereka yang tinggal sama orang tuanya. Kenapa kok dijaga? Wa kana abuhuma salihan. Bapaknya 2 anak ini orang soleh.
Bayangkan, bapaknya mati, bapaknya di kuburan, Allah akan jaga anak keturunan kita. Kalau kita jaga Allah. Makanya jangan takut kita dengan masa depan anak kita, gimana nanti anak kita. Kalau kita jaga Allah, ini asuransi jemaah. Asuransikan anak kita sama Allah. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Nih kata Khadir, dan Tuhanmu, Rabbmu ingin dua anak ini tumbuh besar sampai dewasa, wa yastakhrijakan zahuma, sehingga mereka bisa ambil manfaat dari harta simpanan mereka. Kenapa itu Allah lakukan? Rahmatan min rabbik. Itu rahmat Allah, rahmat dari Rabbmu untuk dua anak yatim. Jamaah, kalau kita ingin keluarga kita dijaga Allah, jagalah Allah. Kadang-kala kita bingung, nanti gimana anak kita makan, nanti gimana anak. Jangan takut, Allah akan jaga mereka. Kita lihat ada sebagian sahabat yang dijaga dalam kondisi mati dia. Asim ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Asim bin Thabit ini termasuk sahabat yang ketika perang Uhud, dia membunuh beberapa pentolan orang-orang kafir Quraisy. Salah satunya yang dibunuh adalah Al-Harith dan Musafi, anaknya Talhah bin Abi Talhah. Dibunuh oleh Asim bin Thabit. Suatu hari Asim bin Thabit ini hampir ketangkap sama orang-orang musyrik. Ibunya Harith dan Musafi ini bersumpah, siapa yang bisa mendatangkan kepalanya Asim, aku kasih 100 ekor onta. Dalam riwayat lain, dia ibunya ini kepingin minum dari tengkorak kepalanya Asim bin Thabit. Ketika terjadi peperangan, ya peperangan tidak imbang, beberapa sahabat melawan puluhan orang-orang musyrikin. Dan akhirnya Thabit tewas. Sebelum tewas dia mengatakan, ya Allah, jagalah aku dari mereka. Jagalah tubuhku sebagaimana aku menjagamu, kau jagalah. Subhanallah. Orang-orang kafir ini mau ngambil jasadnya Asim bin Thabit. Itu jasad dilindungi oleh tawon. Dilindungi tawon, gak bisa didekati oleh mereka. Siapa yang jaga? Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyil ikhwah rahimakumullah. Itu penjagaan yang pertama. Penjagaan di tubuh kita, penjagaan di harta kita, penjagaan di anak keturunan kita. Ada penjagaan yang lebih penting dari itu, dari Allah, yaitu dijaganya agama kita. Kita dijaga dari berbuat dosa. Kita dijaga dari syubhat, dari syahwat, dari perbuatan-perbuatan nista. Dan ini lebih penting daripada penjagaan yang pertama. Kalau penjagaan di badan kita, ya kita mungkin naik mobil, alhamdulillah nggak tabrakan, nggak patah kakinya. Itu dijaga Allah SWT. Kalaupun patah kakinya cuma di dunia. Tapi kalau yang rusak itu agama kita jamaah, maka ini sebenarnya bencana. Bapak-bapak, kalau kehilangan rumah dan isinya karena kebakaran, bagaimana kesedihan bapak-bapak? Ibu-ibu, Masya Allah, mungkin akan bertahun-tahun stres melihat rumah dan semua anaknya mati. Tapi tahu enggak, orang yang tidak sholat asar itu, man taraka salatal asri faka'annama wutira ahluh. Orang yang kehilangan sholat asar itu seperti kehilangan keluarganya semua. Tapi kita tidak merasa kehilangan. Ana mau kasih hadiah. Pahala sholat 2 rakaat sebelum subuh itu apa? Masya Allah, jangan angkat tangan dulu. Nah, mantu. Semuanya pada tahu. Nah, apa pahalanya? Yang ini, nah. Allahu Akbar. Ini hadiah buat siapa tadi? Buat antum. Masya Allah, belum diambil, nggak mau apa? Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, mungkin antum bantu dia. Nah, barakallahu fikum. Jamaah, kita lihat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Artinya lebih baik daripada gaji antum selama berada di sini. Bukan gaji, lebih baik dari Qatar dan isinya.
Lebih baik dari Indonesia dan isinya. 2 rakaat sebelum subuh. Tapi bapak-bapak kalau kehilangan itu, bagaimana perasaannya? Sedih apa enggak? Biasa-biasa aja. Tapi coba datang kajian, HP-nya yang harga 15 juta jatuh, hilang, Masya Allah, muter sana muter sini, tanya, Pak gak kelihatan HP anak? Sedih, HP 15 juta, dunia dan isinya tiap hari kau tinggalkan, gak merasa kalau dia kehilangan dunia dan isinya. Di sini jamaah, penjagaan Allah dalam urusan agama itu jauh lebih mulia daripada penjagaan urusan badan dan dunia kita. Sebagian ulama mengatakan, aku pernah gak bisa sholat malam gara-gara dosa. Dia nih berbuat dosa, sholat malam hilang. Sedih dia. Ini termasuk orang ini tidak dijaga sama Allah SWT. Orang bisa berbuat dosa itu karena gak dijaga sama Allah. Tapi orang yang menjaga Allah, insya Allah ketika dia mau berbuat dosa, Allah halangi, Allah jaga. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kembali kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berduaan dengan perempuan di dalam sebuah rumah. Bapak-bapak kalau dititipin duit 1 miliar di rumahnya, bisa jaga nggak? Siapa yang bisa nih? Ada yang mau titip nih jamaah? Insya Allah kalau duit aman, kalau berangkat selesai. Tapi kalau dititipin perempuan di rumahnya, satu perempuan, nggak cantik, biasa-biasa aja, kira-kira bisa jaga nggak berduaan di rumah itu? Wallahu a'lam bishawab. Nah jamaah, Nabi Yusuf alaihissalam satu rumah sama Zulaikha, wanita cantik. Dan Nabi Yusuf digodain sama tu wanita sampai ditutup semua pintu. Wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Sudah nih, enggak ada orang. Pintunya udah nutup semua. Ayo. Nabi Yusuf sempat tergoda. Tapi kemudian Allah jaga. Kadzalika linasrifa anhu su wal fahsya. Begitulah kami palingkan dia dari perbuatan dosa dan dari perzinaan. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Dia termasuk hamba-hamba pilihanku. Ini kata Allah. Dan ini penjagaan yang paling penting jamaah. Agamanya dijaga. Contoh agamanya yang dijaga di surat Kahfi juga. Kisah Khadir. Khadir ini sama Nabi Musa alaihissalam. Setelah naik perahu, perahunya dilobangin, lewat satu kampung, ada anak-anak dibunuh sama Khadir. Anak dibunuh sama Khadir. Nabi Musa kaget-kaget. Kata dia, kau gimana bunuh orang tanpa kebenaran? Allah mengatakan, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Dibunuh tuh anak. Qalat aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau benar-benar melakukan perbuatan yang mungkar, kata Nabi Musa. Nggak tahu kalau ternyata Khadir dikirim untuk menyelamatkan agama seseorang. Kenapa tuh anak kok dibunuh? Apa kata Khadir setelah cerita sama Nabi Musa? Wa ammal ghulam, adapun bocah yang tadi dibunuh itu, fakana abawahu mu'minain, bapak ibunya itu orang yang beriman. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kita takut nih anak bisa bikin bapak ibunya kafir, maka dibunuh tuh anak. Bayangkan jemaah, Allah kirim Khadir untuk bunuh tuh anak, untuk menyelamatkan bapak ibunya dari kekafiran. Tidak sedikit anak-anak yang buat orang tuanya kafir. Orang tuanya kerja capek, ngikutin keinginan anaknya, akhirnya terseret menuju kekufuran. Allah kirim, dibunuh tuh anak. Maka bapak-bapak ketika anaknya meninggal dunia, husnudzon sama Allah. Ya udah, itu mungkin yang terbaik memang. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma, dan kita ingin Rob keduanya itu memberikan ganti
khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Yang lebih baik dari itu anak yang dibunuh dan lebih pengasih dari itu anak. Masya Allah. Inilah jamaah penjagaan dari Allah. Jadi orang tua kalau menjaga Allah, Allah akan jaga anaknya. Bukan hanya urusan dunia, hartanya nggak hilang, kebunnya sukses, enggak. Tapi urusan agama yang paling penting. Dan maksud menjaga Allah tentunya menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sholat yang 5 waktu dijaga. Usahakan nih bapak-bapak kalau dengar azan, kerjaannya ditinggal. Memang kita ke masjid nggak dapat duit, tapi kita sedang menjaga duit kita. Kita sedang menjaga harta kita. Wudu, jaga wudu. Kata Nabi SAW, la yuhafidu alal wudu illa mu'min. Tidaklah orang yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Kemudian jagalah lisan dan jagalah yang di bawah perut. Allah akan jaga kita. Dan masih banyak lagi segala perintah Allah dan larangannya seharusnya lah kita jaga. Nabi mengatakan man hafidha ma baina lihyai wa ma baina fakhidai dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga di antara dua rahangnya, menjaga sesuatu yang di antara dua rahang yaitu lisan, dan menjaga yang di antara dua paha, dijaga tuh, Masya Allah, Allah akan menjaga kita dan akan masuk surga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan masalah waktu jamaah. Di antara orang yang menjaga waktu ini adalah dengan baca Quranul Karim. Allah akan jaga waktu antum gak sia-sia. Kemudian silaturahim, antum kalau sering silaturahim, Allah akan berkahi waktu antum. Umurnya tambah panjang, hartanya tambah banyak. Tapi ingat, silaturahim itu artinya bukan kita ini kumpul-kumpul kayak ini. Silaturahim apa? Apa makna silaturahim? Anda kasih hadiah. Siapa yang mau jawab? Nah, itu kayaknya sini dari tadi kasih dapat hadiah. Yang sini nih. Nah, satu ibu, satu bapak. Kalau beda bapak, Masya Allah, barakallahu fikum. Fadal. Nah, untuk ambil hadiahnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Hayakumullah, barakallahu fikum. Silaturahim itu artinya berbuat baik. Silaturahim itu bukan ziarah, bukan kumpul, bukan berkunjung. La. Silah itu artinya menyambung. Rahim itu artinya rahim. Artinya menyambung hubungan. Asilah. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Meluruskan jamaah kembali, silaturahim itu yang berbuat baik kepada kerabat. Kalau kumpul-kumpul gini itu namanya menjalin ukhuwah, bukan silaturahim. Karena nggak ada hubungan. Ustaz, kan kita semua anak keturunan Adam, Ustaz. Iya. Rahim terdekat, paling tidak sampai kakek ketiga atau keempat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Belajarlah nasab kalian yang dengan itu bisa menyambung rahim kalian. Baik, ana mau kasih hadiah yang hafal kakeknya sampai nomor 5. Nah, jamaah, kakek antum sampai nomor 5 itu termasuk ibadah loh. Kita belajar nasab ini karena perintah Rasul SAW. Jadi perintahnya laksanakan semampunya. Ini supaya waktu antum berkah silaturahim. Karena orang kadang-kadang mengatakan, alhamdulillah suka silaturahim. Kau suka silaturahim? Iya, ana suka ke tempat sohib sana-sana. Bukan. Pamanmu nggak pernah kau kunjungin, keponakanmu nggak pernah kau kunjungin, sepupumu nggak pernah kau kasih. Lalu kau berbuat baik kepada orang lain? Ya, kau berbuat baik kepada orang, tapi kepada rahim tidak. Dari mana kita tahu? Dengan belajar nasab. Kakek sampai keempat, mungkin kelima nggak ada. Yang sampai kakeknya keempat, anak namanya Syafiq bin Riza
bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain bin Abdullah bin Abdurrahman bin Zain Basalamah. Diajarin tuh anaknya. Tujuannya apa? Supaya dia tahu keluarganya. Makanya nasihat anak supaya antum berkah waktunya itu bikin, sekarang ada Facebook, ada Twitter, bikin grup yang cucunya fulan. Makanya harus tahu kakek keempat atau bapak keempat. Anak Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul bin Salim. Sampai Salim ini. Bikin grup Salim. Jadi semua yang ada kerabat kumpul. Oh, ternyata satu ada di Qatar. Satu ternyata ada di Doha. Satu di mana? Khur, satu di Doha. Antum gak pernah tahu kalau itu kerabat antum. Karena nasabnya gak hafal. Ya masa satu ruangan, oke, hadiahnya anak tambah 2. Jamaah, Allahu Akbar. Baik, terakhir kita kasih Philips. Oh, ibu-ibu. Oke, ibu-ibu. Ibu-ibu, kita kasih 3 hadiahnya buat ibu. Nah, tapi jangan bohong ya, bikin nasab main-main nanti. Nah, tafadhal ibu-ibu. 4 lah. Tadi mau ada nama saya, Ustaz ya. Oh ya, kalau itu cuma sampai kakek doang kalau sampai ibunya. Oke, nggak apa-apa lah. Bismillah. Mazda bin Muhsin bin Karamah bin Farai. Siapa namanya? Jangan cepet-cepet. Siapa namanya? Mazda bin Muhsin bin Binti apa bin? Nah. Bin Muhsin bin Karamah bin Farai bin Abdul Al-Qadir. Masya Allah, orang Arab mah tahu sama nasabnya. Oke, kita kasih hadiah 3, nggak apa-apa cuma. Masya Allah. Kita kan ngomongnya 3 jemaah. Nah, barakallahu fikum. Baik, belajar tuh nasabnya. Ini untuk keberkahan waktu. Jangan takut antum duitnya habis, jangan takut waktunya berkurang dengan silaturahim. Barakallahu fikum. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Mudah-mudahan bisa ana jawab walaupun nggak semuanya. Baik, pertanyaan pertama. Pak Ustadz tanya lagi. Jika calon mantu laki-laki, saya mau tes bacaan Al-Qur'annya, bolehkah? Masya Allah, bagus nih. Nggak perlu dites, tapi cari tahu. Soalnya kalau dites takut dia gugup nanti nggak lulus. Karena yang ngetes calon mertua gitu kan. Allahu Akbar. Ya cari tahu, kirim orang, fulan bisa ngaji nggak? Tanya. Atau sahibnya, kita ngaji yuk tadarus untuk sekedar mengetes. Jadi dites tanpa sepengetahuan dia. Tapi kalau mau dites langsung juga nggak apa-apa. Dia mengatakan momennya afwan ya ana menantu ana ingin dia itu bisa baca Quran. Bahkan kalau bisa hafal juz amma. Itu nggak ada masalah. Orang-orang baik untuk orang yang baik, lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Tapi ibu jangan anaknya nggak bisa baca Quran, cari suami yang bisa baca Quran. Tapi nggak apa-apa juga namanya orang cari, supaya suaminya bisa ngajarkan Al-Quranul Karim. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Jika seorang muslim menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Tapi bila seorang non muslim mengenal Allah saja tidak, tapi terkadang dalam hidupnya sering selamat, terhindar bencana dan lain-lain, bagaimana Ustaz? Masya Allah. Ya, tadi kan kita sudah sampaikan penjagaan itu modelnya ada 2. Satu dijaga dalam urusan dunianya, satu dijaga dalam urusan agama. Tuh orang kafir mungkin dalam urusan dunia dijaga, tapi dia tidak dijaga dari api neraka. Wallah jamaah, kita kalau hidup di dunia ini susah melarat, tapi di akhirat masuk surga, selesai. Itu penjagaan Allah yang paling mulia. Makanya jangan iri sama orang kafir. Orang kafir itu mereka berpendapat fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Orang kafir berpikir kalau dia rizkinya diluaskan, nikmatnya dibanyakan buat dia mengatakan Allah memuliakan aku. Tapi kalau rizkinya disempitkan, banyak musibah, dia mengatakan Allah tidak memuliakan aku. Kalla
Bukan itu standarnya Allah cinta sama hamba, bukan. Allah berbagi dunia ini kepada semua orang. Orang kafir Allah kasih kekayaan. Orang Islam sebagian Allah kasih kekayaan dan sebagian miskin. Orang kafir pun juga ada yang miskin. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang-orang yang beriman, orang yang Allah cintai. Jadi kalau penjagaan orang kafir itu urusan dunia, nggak ada masalah. Allah kasih dunia ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi kalau urusan akhirat, nih yang perlu kita pikirkan. Kita kalau mau berbuat dosa kemudian mobilnya tabrakan. Kita ini mau ke tempat maksiat, bareng-bareng mobilnya tabrakan. Bersyukur alhamdulillah Allah jaga kita, nggak sampai kita berbuat dosa itu. Itu penjagaan yang lebih utama daripada mobilnya selamat, antum lalu berbuat dosa di tempat itu. Tapi kita selalu mengutamakan kehidupan dunia. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Baik, Ustadz, bagaimana kalau sesuatu yang menimpa kita terjadi akibat kesalahan kita lakukan? Apakah itu termasuk qadarullah? Naam jamaah, semua itu terjadi karena takdir Allah. Tapi kita harus tahu apa penyebabnya. Ibnu Sirin itu pernah dipenjara. Ini seorang alim ulama dari kalangan tabi'in. Ibnu Sirin dipenjara. Apa kata dia? Aku tahu nih, aku dipenjara nih gara-gara dosa 40 tahun yang lalu. Tahu orang sama dosa. Kalau itu takdir Allah, ya semua terjadi karena takdir Allah. Tapi orang nggak boleh mengatakan ya sudah, ana takdirnya memang berbuat dosa. Baik, engkau takdirnya berbuat dosa dan engkau takdirnya masuk neraka. Mau? Nggak mau. Maka jangan berdalih dengan takdir. Takdir itu baru diketahui ketika sudah terjadi. Jangan sebelum terjadi, kayaknya ana takdirnya berbuat dosa nih, ana mau berbuat dosa. Lah, kita disuruh beramal kebajikan. Tapi ingat, semua yang terjadi di muka bumi ini adalah karena takdir Allah. Mobil tabrakan, oke, sebabnya antum tadi itu tidak meriksa remnya. Itu sebab. Tapi terjadinya itu karena takdir Allah. Dan kita mengatakan qadarullah, kalau disebabkan dosa ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Penjagaan Allah, terkait dengan penjagaan Allah. Jika kita menjaga Allah, bagaimana memahami kasus anak dan istri Nabi Allah Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam istrinya kafir, anaknya juga kafir. Kita tahu sebagian nabi itu, bukan sebagian nabi ya, mayoritas nabi itu diangkat jadi nabi ketika umur 40 tahun. Dan dia menikah sebelum 40 tahun. Nabi. Kemudian anaknya pun mungkin lahir sebelum beliau jadi nabi. Istrinya masih kafir. Dan mungkin syariat dulu boleh nikah sama orang kafir. Itu yang terjadi. Bagaimana itu tidak jaga? Ingat, semua ini Allah yang berkehendak. Nabi Nuh alaihissalam ingin anaknya itu masuk Islam. Ingin banget. Bahkan ketika beliau itu naik kapal, kelihatan anaknya, dia mengatakan, ya bunayyarkam ma'an, anakku kau ikut kita. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin. Aku akan naik ke gunung dan aku akan selamat. Itu kata anaknya. Berkaitan dengan hal ini, ya wallahu a'lam, itu ujian buat Nabi Nuh alaihissalam. Dan apa yang terjadi di balik itu kita nggak tahu. Tapi yang jelas tugasmu menjaga Allah. Jangan lalu mengatakan Nabi Nuh ada anaknya kafir, padahal dia nabi. Aku kalau gitu nggak mau sholat lah. Kalau Allah mau jaga anakku, jagalah jamaah. Tugas kita itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Sisanya terserah Allah. Nabi kita Muhammad SAW sampai terluka ketika perang Uhud. Beliau nabi, giginya sampai patah. Kita nggak tahu, jemaah. Tapi yang jelas kalau ujian bagi para nabi itu untuk mengangkat derajatnya, sedangkan ujian buat kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Nah,
Ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kita harus bersikap jika daerah kita ditakdirkan dipimpin oleh non-muslim? Apa kita harus menurunkannya? Jamaah, kita itu mayoritas, tapi kita nggak punya warna. Demokrasi itu, kita tahu demokrasi bukan dari Islam, tapi kalau kita melihat demokrasi itu, suara terbanyak akan menang. Tapi kenapa jumlah kita 87,1%? Ternyata kita tidak bisa mewarnai. Yang jadi masalah kita nih. Allah mengatakan kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Begitulah kami menjadikan pemimpin yang zalim untuk rakyat yang zalim. Jadi tatkala kita melihat pemimpin itu cerminan rakyat, apalagi dengan kondisi demokrasi, yang ngangkat pemimpin siapa? Yang milih itu pemimpin siapa? Kan rakyat. Kenapa kok dipilih? Masalahnya di pemimpin apa di rakyat? Di rakyatnya. Kita ini kadang-kadang salah kaprah memahami peristiwa. Gimana bisa? Kok bisa dia terpilih? Karena yang milih orang-orang Islam juga. Berarti yang harus diluruskan siapa? Rakyatnya yang diluruskan. Kita 87,1%. Seharusnya warna Indonesia itu hijau. Seharusnya kalau kita merujuk kepada sistem demokrasi yang memang suara terbanyak, dia akan mewarnai. DPR kita jangan bilang 87. Di DPR itu berapa persen suara bisa diputuskan? 2/3. 2/3. Wallahualam 2/3. Berarti 2/3 itu cukup 70%. Nah, 70% seharusnya mewarnai, nggak sampai 70%. Tapi kenapa tidak mau? Masalahnya di kita. Kenapa kita ribut Al-Maidah 51? Seharusnya umat Islam nggak usah mempeributkan Al-Maidah 51. Mereka sudah mengamalkan Al-Maidah 51. Yang jadi masalah orang Islam nggak tahu ada Al-Maidah 51. Sebagian bapak-bapak mungkin dalam hidupnya baru pertama dengar Al-Maidah 51. Oh, ada Al-Maidah 51. Nggak tahu. Masalahnya di kita. Makanya kalau kita ingin negeri yang makmur, negeri yang baik, kita harus memperbaiki diri. Kita tahu dirilah. Kalau kita baik, Allah itu melihat, jamaah. Di negeri kita antum tahu yang namanya riba. Allah itu benci sama riba. Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu nih, supaya kita faham. Al-Maidah 51 dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Al-Baqarah, bentar ana lupa ayat berapa. Supaya bapak pulang dari sini bisa memahami kenapa kita ditimpa kehinaan. Nah, Al-Baqarah ayat 278 279. Ini Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Artinya orang jahiliyah pelaku riba, mereka masuk Islam mungkin masih ada sisa-sisa riba. Tapi Allah katakan wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan semua sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, kalau kalian merasa beriman. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu. Nih, larangan itu seharusnya kita bisa meninggalkan. Nggak ada larangan itu sesuai kemampuan. Tadi kita udah bahas. Dilarang riba, ya udah tinggalin. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak meninggalkan, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan kepada mereka peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Melawan Allah dan Rasulnya. Kita di negeri kita, jamaah, kalau antum melihat pekerja di bank-bank riba konvensional, 80% muslim apa non muslim? Muslim. Itu yang terjadi.
Kita ini sedang mengumumkan perang sama Allah. Banyak ya Allah ya, orang yang rumahnya riba, mobilnya riba, motornya riba, kerjaannya riba, dan merasa tidak berdosa. Merasa gak berdosa. Padahal kita tahu sebab kehinaan umat Islam itu karena dosa. Allah katakan, iyan surkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah membantu kalian, gak ada yang bisa ngalahkan kalian. Kembali kepada penjagaan Allah. Kalau Allah nolong kalian, nggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Kalau kalian ditinggal sama Allah, tidak dibantu, kalian mau minta tolong sama siapa? Kita lihat kesian umat Islam sekarang. Kita jangan bicara Indonesia. Saudara-saudara kita yang di Aleppo dibantai, disembelih anak-anak, jamaah. Dunia semua melihat, umat Islam melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang terjadi? Kenapa Allah tidak turunkan bantuannya? Karena masalahnya di kita. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian tolong Allah, Allah akan tolong kalian. Jadi tolong memahami peristiwa itu sesuai dengan syariat. Yang terjadi di negeri kita itu masalah yang banyak sekali, riba. Anak akan sampaikan sebuah hadis supaya kita faham masalah riba ini benar-benar berat. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'hu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila sistem jual beli kalian riba, sistem jual inah ini riba terselubung. Riba tapi kayak bukan riba. Dan kalian pegang tuh ekor-ekor sapi. Kalian sibuk dengan pertanian kalian. Sudah, orang merasa di titik aman di dunianya, nggak ngurus. Yang penting aku senang. Kemudian kalian tinggalkan jihad, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina umat Islam. Nggak ada harganya. Sampai kapan? Itu tidak akan Allah cabut kehinaan itu. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama kita itu Quran. Baca Qurannya, baca hadis Rasul SAW. Maka jangan berkata pemimpinnya apa diturunkan. Di mana kau mau turunkan? Siapa yang menaikkan dia sebenarnya? Kan orang-orang Islam yang menaikkan. Saudara-saudara kita sendiri yang menaikkan, yang milih siapa? Ini kalau kita bicara sistem demokrasi dan kita tahu itu bukan dari Islam, tapi itu yang ada. Gerbong itu akan berjalan. Maka kita harus memperbaiki diri kita. Kita perlu tunjukkan kepada Allah bahwa kita memang sedang kembali kepada agama Allah. Sisanya serahkan sama Allah. Allah udah janji. Jamaah, kalau di Indonesia kita lihat yang sholat ke masjid berapa orang sih? Subuh itu berapa sof? Maghrib berapa sof? Padahal jumlah kita itu banyak. Di Indonesia jumlah masjid itu menurut sensus 2010 itu 700.000 masjid lebih. Tapi rumah-rumah Allah itu hanya indah bangunannya, isinya tidak. Maka kalau ingin Islam itu dihargai, dihormati, antum harus baik. Antum doakan pemimpin antum. Kita doakan nih bapak, doakan Bapak Jokowi. Ketika sujud, ketika sepertiga malam akhir, di waktu-waktu musim, doakan negerinya. Sebagian bapak-bapak berdoanya, ya Allah, mudah-mudahan hamba tidak di PHK. Hanya itu yang dipinta. Kau minta yang lebih dahsyat manfaatnya. Agar bagaimana negeri kita makmur, aman, bagaimana pemimpin-pemimpin kita, terutama Bapak Presiden kita, wakilnya, menteri-menteri diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan menuju surganya. Negeri kita benar-benar menakutkan kondisinya, jamaah. Ekonomi, politik, ya Allah.
Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi intinya jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ustaz mau tanya, alhamdulillah saya ada rezeki yang cukup buat menaikkan haji kedua orang tua saya. Sementara istri saya lebih suka uang tersebut dibelikan tanah, insyaallah, dan lain-lain yang bersifat investasi. Catatan, alhamdulillah saya sudah mempunyai rumah dan mobil di Indonesia buat saya dan istri. Mana yang lebih didahulukan? Jika menghajikan orang tua lebih diutamakan, bagaimana cara menasihati istri biar dia menerima keputusan tersebut? Allahu Akbar. Ana izin. Naam. Iya, ini sangat berkaitan dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di surat Taghabun kalau enggak salah, ya ayyuhalladzina amanu. Nih, sama dengan Al-Maidah 51. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman, dengarkan, amalkan dan laksanakan. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian, pasangan hidup kalian, anak-anak kalian ada yang jadi musuh buat kalian. Musuh gimana maksudnya? Ya, membuat orang lalai. Dulu sebelum nikah, Masya Allah puasa Senin Kemis. Sudah nikah gak pernah puasa Senin Kemis. Kok bisa terjadi? Iya Ustaz, dulu kan anak puasa untuk menahan syahwat. Sekarang syahwatnya alhamdulillah sudah tersalurkan. Bayangkan, hilang ibadah-ibadah. Itu ada istri atau anak yang membuat orang tuanya bisa mencuri, mendorong orang tuanya korupsi. Ada sebagian, kata Allah, fahdharuhum, kata Allah, hati-hati menghadapi mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, kalau kalian maafkan, kalian tidak berikan sanksi kepada istri kalian, kalian ampuni dia, maka Allah itu Maha Pengampun. Intinya bagaimana menghadapi istri yang seperti tadi, dia lebih berat kepada dunianya. Maka sampaikan kepada istri kita, Dek, kau kalau investasi beli rumah, harga 1M, kira-kira jual berapa nanti? Berapa jemaah kira-kira? Investasilah 10 tahun, jadi 2M, anggap jadi 2M, 10 tahun jadi 2M. Katakan kepada istri, Dek, ini duit kita berangkatkan orang tua umroh, Allah akan ganti 700 kali lipat. Kita kan mau investasi, kita keluarkan 100 juta, berapa Allah akan ganti? Sab'ami'ati dhi'if, dari 10 sampai 700 kali. Dan Allah bisa lipat gandakan dari itu. Dan jangan takut berkurang uang. Mana qasad malun min sadaqah, sedekah itu tidak ngurangin harta. Jadi salah kita kalau punya persepsi, kalau aku sedekah hartaku berkurang. Kayak tadi nih istri berpikiran kalau kita berangkatkan umroh, berangkatkan haji, akhirnya berarti duit kita berkurang. Enggak, bahkan berlipat ganda. Allah itu nggak pernah dusta. Kita investasi, biasanya kalau ada investasi 1 juta jadi 2 juta, rame jemaah. Padahal nanti kabur orangnya. Kayak di Indonesia, siapa? Dimas Kanjeng. Antum ingat? Kenapa banyak orang yang investasi sama Dimas Kanjeng? Karena bisa berlipat ganda. Bohongnya mah. Tapi orang masih percaya. Sama Allah gak percaya. Allah janji sampai Rasulullah mengatakan kepada Bilal, anfik ya Bilal wala takhsha min dzil arsy iqlal. Bilal, kau infakkan, kau keluarkan tuh hartamu, jangan takut kekurangan dari Allah SWT, jangan takut. Maka itu yang perlu ditumbuhkan. Kalau kita sedekah, kita keluarkan duit, itulah investasi yang sebenarnya. Dan buktikan Allah itu tidak pernah
Ustaz, jamaah. Udah malam ini jamaah. Taib. Ana mau kasih hadiah buat yang paling tua dari pihak bapak dan ibu. Mana yang paling tua, angkat tangan. Ntar ibu, tenang bapak-bapak dulu. Tapi nggak apa-apa ibu-ibu dulu. Fadhal. Ditanya umurnya berapa? Nah, sambil di sini bapak-bapak angkat tangan yang umurnya paling tua. Angkat tangan nggak apa-apa. Berapa bapak? 67. Masya Allah. Ada yang lebih? Oh iya kan kita mau kasih yang paling tua. Nggak ada jamaah. Masya Allah. Berarti bapak dapat hadiah. Fadhal pak. Masya Allah. Ayah di sana ada yang nampak. Suami istri gitu ya. Iya. Ibu-ibu. 64 paling tinggi. Ibu-ibu juga 64. Iya. 64 ada 2 orang. Oke ya Allah, nggak apa-apa lah 2 orang dapat satu-satu jamaah. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum jamaah. Itu yang bisa Anda sampaikan. Untuk hadiah selanjutnya mungkin Ustaz bisa tanya beberapa pertanyaan kepada jemaah, khususnya tentang kajian tadi, supaya hadiahnya bisa dibagi Ustaz. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Apabila yang Anda sampaikan benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.